warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlia Bibi dari Prodi Informatika dengan NIM 30. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan tentang decision tree. Nah, decision tree adalah suatu model yang menggunakan struktur pohon dengan hierarki atau tingkatan-tingkatan. Nah, biasanya decision tree digunakan untuk klasifikasi. Nah, dari ini, misalkan kita memiliki sebuah data dengan beberapa kategori dengan kelas. Nah, dari data tersebut nantinya akan dirubah menjadi menjadi sebuah tree seperti pada di samping kanan. Nah, mulai dari proven. Nah, bila proven yes itu akan ditaruh sebelah kiri dan bila no akan ke kanan dan menyambung seterusnya. Nah, untuk algoritma yang digunakan untuk membuat decision tree salah satunya adalah Hans algorithm, lalu CART, ID3, C45, lalu SLIQ dan Sprint. Nah, untuk dasar dari decision tree itu sebagai berikut. Ini adalah dasar sedikitnya. Nah, misalkan membuat tree dari training data T. Nah, dari training data T itu akan dipartisi. Nah, untuk partisinya sendiri sebagai berikut. Misalkan partisi data S. Nah, if semua data S some class akan dikembalikan. Nah, bila tidak sama, misalkan kita mengevaluasi data A pada atribut A. Nah, di atribut A nanti akan dipecah atau dipartisi menjadi dua, misalkan S1 menjadi S1 dan S2. Nah, nanti akan masuk pada partition S1 dan S2. Nah, untuk menentukan kondisi tes dalam atribut. Nah, yang pertama yaitu dengan cara tergantung pada tipe atribut yang yaitu nominal, ordinal maupun continue. Lalu untuk ini tergantung pada banyak pembagian atau partinya. Ada dua jenis yaitu binary split dan multi-way split. Nah, untuk binary split itu dibagi menjadi dua, sedangkan multi-way itu lebih dari dua. Nah, untuk contohnya pembagian berdasarkan atribut nih. Pada binary split itu contohnya pada car ini tipe mobil. Nah, ada sport, luxury dan lain-lain. Lalu bisa juga dibalik. Jadi karena binary split ada dua kategori, sedangkan di car type di tipe mobil itu ada tiga, jadi salah satunya harus digabungkan, baik balik-balik seperti apapun asalkan masih menjadi dua tipe. Lalu untuk multi-way itu bisa langsung dibagi menjadi tiga jenis itu tadi. Itu untuk yang nominal. Lalu untuk yang pembagian berdasarkan atribut ordinal. Nah, untuk ordinal ini sedikit khusus. Jadi untuk ordinal itu biasanya yang bisa diurutkan. Jadi dalam contoh binary split ada small, medium, large. Jadi dalam ukuran bisa diurutkan dari mulai kecil, sedang, dan besar. Lalu untuk pembagian berdasarkan atribut continue. Nah, untuk partisi membentuk atribut ordinal, pembagian statis di awal atau dinamis bergantung pada training data menggunakan interval, frekuensi, atau clustering. Lalu untuk binary decision-nya itu dalam contohnya A kurang dari V atau A lebih besar dari V. Nah, contoh misalkan sebuah nilai. Nah, misalkan nilainya kriteria kurang dari 20. Untuk nilai berdasarkan ordinalnya berarti sangat jelek. Lalu
nilai kriteria 20 sampai kurang dari 50 dianggap cukup baik pada nilai ordinal, lalu 50 sampai kurang dari 75 baik, 75 sampai 100 sangat baik. Berikutnya pembagian berdasarkan adaptive continue juga, ini berdasarkan binary split dan multi way. Nah, itu misalkan sebuah dalam bentuk uang jumlah 80 yes atau no, sedangkan untuk itu dibagi menjadi banyak sekali dari mulai angka sekian pada multi way split. Lalu cara untuk memilih partisi terbaik. Nah, untuk memilih partisi terbaik sebagai berikut. Nah, sebelum dipartisi ya, kita memiliki sebuah 10 instance dengan kelas 0 dan 10 instance dengan kelas 1. Misalkan itu on card. Nah, yang yes memiliki kelas 0 jumlah 6 dan memiliki kelas 1 jumlah 4. Dengan no kelas 0 berjumlah 4 dan kelas 1 berjumlah 6. Untuk car itu tipe mobil family ada kelas 0-nya berjumlah 1, lalu kelas 1-nya berjumlah 3, yang sport kelas 0-nya berjumlah 8, kelas 1-nya 0, lalu luxury kelas 0-nya berjumlah 1 dan kelas 1-nya berjumlah 7. Nah, untuk student ID itu contoh kasus yang cukup ini, tapi kemungkinan jarang sekali digunakan dan bahkan kemungkinan tidak digunakan juga. Nah, untuk memilih partisi terbaik menggunakan metode ini greedy atau node yang lebih homogen yang akan dipilih. Nah, untuk memilih homogenitas itu menggunakan impurity measurement. Contohnya bagaimana? Misalkan contoh yang tidak homogen. Jadi C kelas 0-nya berjumlah 5, kelas 1-nya juga berjumlah 5. Jadi tidak homogen. Lalu yang bagian kanan itu dengan kelas 0 berjumlah 9 dan kelas 1-nya berjumlah 1 itu bisa dinilai lebih homogen. Jadi itu yang akan dipilih. Nah, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.